Halo, selamat pagi adik-adik semuanya. Ya, jika sebelumnya saya sudah membahas mengenai struktur sel, maka hari ini saya akan membahas salah satu eh, organel yang spesial di dalam sel eukariot, yaitu mitokondria. Kenapa spesial? Ya, karena memang mitokondria ini adalah the powerhouse of the cell, yaitu tempat produksi energi yang dibutuhkan oleh sel. Nah, kita akan membahas bagaimana struktur dari mitokondria sehingga dia dapat menunjang fungsi tersebut dan sifat-sifat lain dari mitokondria. Tara, ya, mungkin beberapa dari adik-adik sedikit terkaget-kaget ya, karena ada beberapa struktur yang tidak umum ditemukan di buku paket. Tapi jika nanti adik-adik kuliah, ya itu pasti akan memperoleh struktur yang lebih detail daripada gambar ini sekalipun. Oke, mari kita lihat sekarang mitokondria. Jadi mitokondria adalah salah satu dari sedikit organel di sel eukariot yang dilapisi oleh dua lapis membran, yaitu membran luar di sini yang halus, dan membran dalam yang berlekuk-lekuk membentuk struktur yang disebut dengan nama krista. Kemudian di antara membran luar dan membran dalam ini terdapat ruang yang disebut dengan ruang intermembran. Membran dalam kemudian membungkus cairan yang dikenal dengan nama matriks. Nah, di dalam matriks ini kita bisa menemukan DNA ya berbentuk sirkuler atau melingkar, ya, di mana struktur ini itu dapat kita temukan pada sel prokariot. Kemudian di dalam matriks juga kita dapat menemukan ribosom, dan mengagumkannya lagi bahwa ribosom yang ada pada mitokondria yaitu menyerupai ribosom bakteri yang juga merupakan sel prokariot. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa struktur mitokondria itu menyerupai struktur sel prokariot. Nah, tadi sudah adik-adik bisa lihat bahwa membran dalam dari mitokondria itu berlekuk-lekuk membentuk struktur yang disebut dengan nama krista. Nah, kenapa dia harus berlekuk-lekuk? Nah, ternyata di membran dalam itulah terjadi peristiwa yang kita kenal dengan nama fosforilasi oksidatif. Ya, di mana proses inilah yang bertanggung jawab untuk menghasilkan sebagian besar ATP yang diproduksi oleh sel eukariot. Jadi semakin luas permukaan dari membran dalam, maka semakin banyak komponen yang mampu yang ada untuk menghasilkan ATP. Nah, itulah alasan kenapa membran dalam kemudian berlekuk-lekuk. Nah, sedikit gambaran mengenai produksi ATP pada membran dalam mitokondria. Ya, jadi di membran dalam mitokondria terdapat banyak sekali protein yang kemudian membentuk suatu unit kerja. Ya, dan ini kita dapat kelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu kompleks rantai transfer elektron, ya, dan kemudian ATP sintetase. Nah, sedikit ringkasan gitu. Jadi elektron yang dilepas selama oksidasi makanan akan ditangkap dan disimpan dalam bentuk NADH. Nah, NADH inilah yang kemudian melepas elektronnya ke rantai transfer elektron. Kemudian elektron akan diambil oleh oksigen. Nah, oksigen yang mengambil elektron akan berubah menjadi air. Nah, selama elektron mengalir, ya, energi yang dilepas oleh elektron itu akan dipakai untuk memompa proton ke daerah intermembran. Jadi dari matriks ke daerah intermembran. Nah, kemudian proton akan terakumulasi di sini, yang kemudian memicu proton untuk bergerak kembali ke matriks. Nah, kebetulan proton itu
kemudian masuk melalui ATP sintetase kembali ke matriks, ya. Dan ini akan mengaktifkan ATP sintetase sehingga dia dapat mensintesis ATP dari ADP plus fosfat. Oke. Nah, sudah paham kan sekarang kenapa membran dalam mitokondria harus berlekuk-lekuk. Nah, peristiwa apa lagi yang terjadi di mitokondria? Ya, tentu kita sudah tahu bahwa di matriks mitokondria ini terjadi yang namanya siklus Krebs atau siklus asam sitrat, ya, di mana nanti asetil-CoA dari pemecahan pirufat itu akan masuk ke dalam siklus Krebs untuk proses oksidasi lebih lanjut, ya, di mana pada peristiwa oksidasi ini akan dihasilkan karbon dioksida dan juga elektron yang terlepas itu akan di-cut oleh NAD+ dan dia berubah menjadi NADH di sini. Nah, apakah hanya asetil-CoA bahan yang bisa masuk ke siklus Krebs? Ya, tidak. Ya, nanti akan kita bahas pada materi-materi yang lain bahwa ada senyawa-senyawa lain yang bisa dioksidasi di siklus Krebs. Nah, peristiwa yang lain adalah replikasi DNA. Jadi, di mitokondria juga terjadi replikasi DNA karena mitokondria punya DNA-nya sendiri. Oke, kemudian yang lain adalah peristiwa ekspresi gen. Ya, jadi DNA pada mitokondria itu juga terdapat gen-gen yang penting untuk pertumbuhan mitokondria itu sendiri. Ya, jadi di dalam mitokondria juga terjadi peristiwa transkripsi dan translasi, meskipun mekanismenya berbeda dengan sel eukariot. Nah, adanya struktur-struktur ini menandakan bahwa mitokondria dulunya adalah sebuah sel. Nah, kemudian muncul teori yang disebut dengan endosimbionts. Jadi ilmuwan menduga bahwa dulu mitokondria itu adalah bakteri aerob yang kemudian dimakan oleh nenek moyang sel eukariot melalui peristiwa endositosis dan kemudian tetap bertahan hidup di dalam sel eukariot, ya, membentuk organel yang sekarang kita kenal dengan nama mitokondria. Nah, karena mitokondria awalnya memang dia adalah sebuah sel, ya, maka kemudian mitokondria itu memiliki dinamika yang unik. Ya, jadi mitokondria itu dapat memperbanyak diri di dalam sel, bahkan sebelum sel itu membelah sekalipun, kan? Jadi di dalam sel kalau diamati, ya, mitokondria dapat mengalami proses fusi, yaitu beberapa mitokondria kemudian bergabung membentuk satu mitokondria. Kemudian ada juga fisi, jadi satu mitokondria terbelah menjadi dua mitokondria, dan yang harus diingat bahwa struktur mitokondria, atau kita lebih gampangnya bentuk dari mitokondria, sangat bervariasi dari satu sel ke sel yang lainnya. Ya, itu sedikit penjelasan saya mengenai mitokondria. Semoga membantu, ya. Jadi di akhir saya ucapkan terima kasih pada BioReader yang sudah membantu memberikan gambar yang cantik-cantik ini. Ya, yang mau mendapat informasi lebih lanjut dan terupdate bisa klik tombol lonceng dan subscribe, ya. Berikutnya saya akan membahas tentang kloroplas. Oke, terima kasih adik-adik. Semoga apa yang saya sampaikan dapat membantu belajar adik-adik. Terima kasih. Ya, sampai ketemu lagi dengan saya, Arte.